diabetes yang di Indonesia ya, diabetes. Ya kita hindari makanan-makanan yang membuat diabetes tambah parah gitu. Caranya ya paling sementara gini aja. Tidur bantalnya ditumpuk dua. Itu tujuannya. Selanjutnya dok, penyakit TB ketika dalam satu keluarga, apakah ketika makan wadah makanannya harus dipisah sama anggota keluarga yang lain? Beliau adalah dokter spesialis dalam di Rumah Sakit MM Indramayu, masih muda, ganteng, dan juga lagi happening di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program MM Menyapa, suatu program dari Rumah Sakit MM Indramayu untuk menyapa Anda dengan tayangan yang edukatif dan inspiratif bersama saya Zaki Nufus. Di program MM Menyapa ini kami hadir untuk mengajak Anda bergerak bersama-sama untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menuangkan ide-ide kreatif dan terus menjadi pribadi yang dapat berkontribusi baik untuk diri sendiri maupun di lingkungan sekitar. Namun sebelumnya, ayo subscribe dulu channel ini, like dan share sebanyak-banyaknya, dan juga follow Instagram kami di @rsmm.indramayu, karena dengan mendukung program ini berarti kita semua turut berkontribusi baik untuk diri sendiri maupun di lingkungan sekitar. Baik, di episode kali ini kami sudah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah dokter spesialis dalam di Rumah Sakit MM Indramayu, masih muda, ganteng, dan juga lagi happening di rumah sakit. Kita sambut Dr. Muhammad Reza Mahdi SPPD. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana dok, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Dr. Reza ini saya dengar memang banyak pasien-pasien di kita yang percaya dengan pelayanannya, suka dengan pelayanannya. Terbukti dengan banyaknya pasien itu menandakan bahwa Dr. Reza memberikan servis yang baik kepada pasien. Nah, Dr. Reza sendiri dalam melayani pasien itu prinsipnya seperti apa dok? Dalam menangani pasien, mengobati orang-orang itu seperti apa prinsipnya? Prinsipnya prinsipnya nggak ada prinsip-prinsipan, memang langsung aja ngobatin seperti biasa. Apalagi saya asli orang Indramayu, ya sayang sama warga Indramayu. Jadi sebenarnya nggak ada prinsip-prinsip apa-apa sih, cuman sayang sama warga Indramayu karena saya asli Indramayu. Jadi ya dengan sendirinya tanpa disadari ya mungkin memberikan pelayanan yang terbaik. Sebenarnya tidak ada settingan apa-apa, itu murni dari hati aja. Iya, yang penting kalau kita berlaku dari hati untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, memberikan terbaik, kita juga insya Allah kita akan sampai dan juga semoga bermanfaat juga buat masyarakat ya dok ya. Di posisi dokter memang posisi yang saya kira sangat memberikan manfaat karena semua orang butuh jasa pelayanan kesehatan gitu kan. Jadi emang kehadiran Dr. Reza semoga bisa menjadi angin segar buat Indramayu sendiri. Dokter asal Indramayu? Indramayu. Dari mana dok? Dari Desa Plumbon. Oh, Desa Plumbon. Oke. Dokter ini kan kita jarang yang punya dokter spesialis yang usianya masih muda. Boleh tahu usianya sekarang berapa dok? Usianya 33. Sudah menjadi dokter spesialis ya? Oh, udah jadi spesialis saya dari umur 30 malah. Berapa? Umur 30. Oh, umur 30. Spesialis, iya. Jadi mungkin dari ketika pendidikan dokter umum selesai langsung? Oh enggak, saya kerja dulu lama dulu tuh mas. Saya kerja dulu lama dulu 3 tahun, puskesmas Pasekan, terus di Jatibarang. Jadi saya nggak langsung setelah lulus dokter umum langsung sekolah, nggak, kerja dulu 3 tahun. Setelah itu 2014 sekolah spesialis. Nah, untungnya nih ya, sekolahnya cepat, 4 tahun kurang. Ya itu berkat doa orang tua juga sebenarnya, bukan gara-gara saya pintar, karena doa orang tua. Dok, dulu di dokter umum di mana dok kampusnya? Oh di 4. Di spesialisnya di mana? Sama di 4 juga. Oke, jadi banyak yang mungkin banyak pertanyaan juga, kita kan jarang yang punya dokter spesialis yang masih muda. Kebanyakan dokter kan biasanya dokter umum dulu berapa tahun gitu, baru habis itu ambil spesialis. Ini 3 tahun, berarti 3 tahun praktek dulu ya? Ya sebenarnya kalau 3 tahun praktek itu bukan waktu yang cepat ya. Itu teman-teman saya juga banyak yang setahun lulus, bahkan ada yang kurang dari setahun lulus, sekolah lagi itu banyak.
Kalau saya sih 3 tahun ini sebenarnya rata-rata aja sebenarnya. Oh, oke. Ya cuman mungkin karena muka saya masih muda gitu ya, jadi kelihatannya saya usianya kurang dari 33. Padahal pas lulus sih 30 tahun, lulus itu 30 tahun ya, lulus 31 lah atau 31. Ya, oke. Dokter sudah berkeluarga? Sudah. Oke, dok, ini pembahasan kita tentang gagal ginjal kronis ya. Jadi berdasarkan Indonesia Real Agency yang digagas oleh Perkumpulan Dokter Ginjal se-Indonesia pada tahun 2016, lebih dari 8.000 pasien gagal ginjal kronis disebabkan oleh diabetes dan merupakan penyebab terbanyak di Indonesia, disusul oleh hipertensi dan jumlahnya hampir 4.000 penderita. Dan memang di gagal ginjal kronis ini merupakan di sendiri dok di tahun 2011 merupakan termasuk menjadi salah satu penyakit yang 10 besar penyakit dok di dok ya. Jadi kalau gagal ginjal kronis itu kondisinya kan, gagal ginjal sendiri kan setahu saya ya, itu kan penurunan fungsi ginjal ya dok ya. Dan kenapa bisa dikategorikan sebagai kronis gitu? Ya, jadi sebelum kita bahas gagal ginjal kronis itu kan ada 2 istilah ya yang kita kenal, ada istilah akut dan kronis. Jadi kalau kronis itu berlangsung lama, lebih dari 3 bulan, sedangkan akut itu kegagalan ginjal yang mendadak atau tiba-tiba. Jadi perbedaan akut sama kronis itu dari waktunya. Nah, kalau definisi waktunya sendiri, kalau gagal ginjal kronis itu kita kategorikan kalau terjadinya penurunan fungsi ginjal atau disertai dengan kerusakan ginjal dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Jadi kalau lebih dari 3 bulan sudah ada penurunan fungsi ginjal atau kerusakan struktur ginjal, itu disebut gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal kronis ini Pak ada stadium-stadiumnya. Ada stadium 1, 2, 3. 3-nya juga bagi 2, 3A dan 3B gitu ya, lalu 4 dan 5. Nah, sebenarnya yang istilah yang dikhawatirkan orang itu kalau penyakit gagal ginjal takut cuci darah gitu ya, itu kalau sudah stadium 5. Kalau stadium 4 sih belum. Berarti emang nggak semua yang gagal ginjal kronis itu harus cuci darah dok ya? Tergantung levelnya ya? Oke, ya dok, untuk gejala gagal ginjal sendiri apa sih awalnya, gejalanya seperti apa sih dok? Ya, gejala gagal ginjal ini yang paling banyak itu kita istilahnya yang kalau sudah stadium 4-5 ya. Kalau stadium 1, 2, 3 mungkin bisa tanpa gejala tuh, bisa seperti orang normal aja. Tapi kalau udah stadium 4 atau 5 itu bergejala, itu biasanya yang kita sebut namanya azotemia atau gejala uremicum. Jadi sebenarnya di tubuh kita ini kalau gejala uremicum itu penuh dengan urea yang biasa kalau untuk pupuk padi, urea kalau dikasihkan dalam jumlah yang tepat pada tanaman itu kan bisa bikin subur. Begitu juga pada tubuh, kalau jumlahnya berlebihan atau tidak tepat itu bisa bikin racun. Nah, gejala-gejala yang terjadi pada pasien ini, misalnya pertama ada gejala cepat lelah gitu, terus kepalanya itu pusing, yang belenger gitu, terus setelah itu ada perutnya perasaan tidak nyaman, perasaan kembung atau beleketak gitu ya bahasa ininya. Nah, itu setelah itu ada gejala anemia, kekurangan sel darah merah, juga sama itu kelainan fungsi ginjal. Kemudian ada gejala lagi, misalkan kencingnya jadi sedikit. Kencingnya bagaimana? Kencingnya sedikit. Tapi sering nggak? Enggak. Jadi kencingnya udah sedikit dan jarang juga gitu. Jadi jumlah kencingnya jadi sedikit. Nah, itu kita harus waspada gejala gagal ginjal kayak gitu Mas. Iya. Kalau dari segi fisik sendiri, apa ada pembengkakan ataupun mungkin kulitnya ada agak sedikit gelap? Gimana dok? Itu ya gejala yang lainnya juga sama tuh. Jadi ada kulitnya jadi kering, kulit kering, terus gatal, terus badannya jadi bengkak, sesak nafas,
Itu istilahnya itu bahasa kerennya overload syndrome ya, atau bahasa ininya gelonggongan gitu. Jadi kayak sapi dikasih air gitu kan jadi gemuk, badannya gede, padahal gemuknya itu gemuk air. Dok, kalau udah pembengkakan gitu biasanya udah masuk ke level berapa, Dok? Itu bisa macam-macam, bisa level tinggi ya, 3, 4, 5 bisa ke bengkakan gitu. Cuman untuk menentukan level 1, 2, 3 atau 4, 5 itu dipengaruhi harus dinilai dari pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau kita lihat dari tampilan luar aja belum bisa ketahuan ini stadium berapa. Ya, tadi kita bahas ciri-ciri fisik ya. Kalau gagal ginjal kronis, apakah memicu sejumlah penyakit lainnya, Dok, setelah orang kena gagal ginjal kronis? Ya, jadi kalau orang sudah didiagnosis gagal ginjal kronis, terus stadium sudah jauh nih, stadium 4, 5, itu bisa memicu penyakit-penyakit yang berat gitu, penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan kematian. Jadi nanti bisa gangguan elektrolit ya. Gangguan elektrolit di sini misalkan kadar kaliumnya itu tinggi. Nah, kalau kadar kalium tinggi itu bisa henti jantung mendadak gitu. Terus habis itu bisa yang tadi saya bilang overload cairan gitu ya. Jadi paru-parunya kerendam cairan, itu bisa sesak nafas, bisa sesak nafas berat, kemudian bisa penurunan saturasi oksigen, bisa meninggal juga. Terus ada gejala lain misalkan yang tadi ureanya terlalu tinggi kadarnya dalam darah, itu bisa ke otak juga tuh, bisa nggak sadar, penurunan kesadaran gitu. Jadi sebenarnya kalau gagal ginjal stadium 5 itu ada gejala-gejala ureum, itu sebenarnya sangat-sangat berat, bisa mengancam nyawa kita sebenarnya. Ya, kalau memang itu katanya kalau orang gagal ginjal, apakah minumnya harus sedikit? Benar? Oh iya, jadi kalau gagal ginjal itu nanti kita nilai juga nih gagal ginjalnya, apakah gagal ginjal yang kelebihan cairan, overload cairan yang seperti sapi gelonggongan itu, atau gagal ginjal yang kekurangan cairan. Ada juga tuh, ada tipe-tipenya, ada gagal ginjal yang kelebihan cairan atau gagal ginjal yang kekurangan cairan. Kalau penyakit gagal ginjal yang biasanya disebabkan karena batu ginjal dan fungsi ginjalnya masih belum terlalu jelek, belum terlalu parah gitu ya, belum stadium 5, itu tidak ada pembatasan cairan, masih boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah stadium 5 dengan disertai gejala-gejala kelebihan cairan, bengkak badan, sesak napas ya, itu memang harus sedikit minumnya. Jadi harus dibatasi, harus diklasifikasikan juga tuh. Ya, nggak bisa disamaratakan ya. Kalau yang sekarang kan di masyarakat itu kan orang sakit ginjal minumnya harus banyak. Sebenarnya tidak salah juga, tapi tidak sepenuhnya betul juga tuh. Karena kalau sakit ginjal yang disebabkan karena batu ginjal dan batu cilik-cilik tuh ya, itu minum yang banyak mungkin bisa metu batunya. Tapi kalau penyakit ginjal yang disebabkan karena diabetes gitu, atau penyakit ginjal yang disebabkan karena glomerulonefritis, itu namanya peradangan glomerulus ya, di mana kita kelebihan cairan ya justru kebalikannya, cairannya justru sedikit gitu. Ya benar, berarti emang ada beda-beda jenisnya, ada yang memang harus banyak cairan, ada yang memang harus sedikit cairan yang masuk. Dok, untuk penyebab sendiri dok, atau yang pemicu gagal ginjal apa itu dok, yang banyak di masyarakat ya? Kita bicara gagal ginjal kronis ya. Tadi tuh udah disebutkan betul tuh. Jadi kalau di Indonesia sendiri paling banyak itu gara-gara diabetes. Nah, jadi 1 dari 3 orang yang menderita diabetes itu akan berkembang menjadi gagal ginjal. Tapi belum tentu ke gagal ginjal stadium 5, bisa gagal ginjal 1, 2, 3, 4 atau mungkin 5. Itu yang pertama, diabetes tuh ya. Itu yang di Indonesia. Yang peringkat kedua itu hipertensi. Jadi 1 dari 5 orang yang menderita hipertensi itu akan kena juga ke gagal ginjal. Itu yang 2 paling banyak itu
diabetes dan hipertensi, dan penyebabnya sangat-sangat banyak. Yang ketiga ada misalkan penyakit glomerulonefritis atau penyakit radang ginjal yang penyebabnya bisa gara-gara lupus, bisa gara-gara idiopatik itu tidak diketahui. Terus yang kedua gara-gara batu ginjal yang tidak diobatin, yang menimbulkan infeksi di ginjal yang berulang. Jadi istilahnya kita sebut namanya pyelonefritis kronis. Nah, itu jadi infeksi ginjal yang berulang, itu bisa juga. Yang ketiga itu gara-gara asam urat. Nah, iya, jadi asam urat itu di sini kalau orang Indramayu nilainya mungkin asam urat itu semua nyeri-nyeri badan dibilangnya asam urat gitu ya. Nah, padahal asam urat itu adalah peningkatan kadar asam urat di tubuh. Jadi untuk menentukan kita punya asam urat atau tidak harus cek dulu asam uratnya. Asam uratnya tinggi atau enggak gitu ya. Kalau misalkan asam uratnya tinggi dan dibiarkan berkepanjangan, itu akan membentuk kristal-kristal di ginjal, nanti bisa menyebabkan penyakit ginjal asam urat, nah, namanya gitu. Terus banyak lagi penyebab-penyebabnya. Nah, yang ini yang akan saya tekankan juga, ada satu penyakit ginjal yang istilah kedokterannya ini nefritis interstitialis. Ya, jadi namanya nefritis interstitialis. Ini kerusakan ginjal juga yang disebabkan oleh obat-obatan. Nah, ini catat ya, obat-obatan. Obat-obatannya apa nih yang bikin penyakit ginjal seperti ini? Obat-obatan anti nyeri yang diberikan dalam jangka waktu berkepanjangan dan tanpa resep dokter. Jadi mungkin dikasih resep dokter obat anti nyeri, oh kerasa enakan, terus tuku dewek ke apotek gitu, biar harganya barangkali murah gitu ya, beli sendiri, oh enakan terus ya. Nah, lama kelamaan tuh ginjalnya bisa rusak. Jadi kadang masyarakat, oh jadi dokter saya kayak gini, jadi tanpa harus konsul lagi kita langsung beli, padahal itu mungkin salah ya dok ya, karena emang kondisi beda-beda, kadang yang dulu sampai sekarang kan beda ya dok ya. Dok, kalau dari segi gaya hidup dan konsumsi makanan ada pengaruhnya nggak dok yang memicu gagal ginjal kronis? Kalau makanan sih secara langsung nggak ada ya, secara langsung misalkan kita makan apa bikin sakit ginjal nggak ada. Tapi itu dia kita melihat penyebabnya itu, penyebab ginjal. Jadi kita kalau tarik ke belakang lagi, penyebab ginjal itu kan ada yang paling sering ada dua tuh. Pertama diabetes, yang di Indonesia ya diabetes. Ya kita hindari makanan-makanan yang membuat diabetes tambah parah gitu. Karena kalau orang diabetes terus gulanya bagus, itu insya Allah tidak akan merusak ginjal. Jadi kalau orang sudah kena diabetes, dia minum obatnya rutin ya, kontrol ke dokter, terus nggak beli obat sendiri, terus kadar gulanya bagus saja, itu kemungkinan untuk kemungkinan untuk terjadinya penyakit ginjal karena diabetes itu sangat kecil. Nah, jadi yang dikhawatirkan masyarakat nih ya, kalau saya lihat nih, ada yang pertanyaan gini, dok, kalau minum obat terus-menerus gitu, bisa ini enggak, bisa rusak ginjal enggak gitu ya. Iya bisa, obat yang tidak kontrol ke dokter, jadi beli sendiri. Tapi kalau minum obat diabetes, misalkan ada orang diabetes ya, sudah minum obat terus-terusan, pasiennya takut, saya kalau minum obat terus-terusan untuk mengobati diabetes ke ginjal kan dok, itu justru kebalik tuh pemikirannya tuh. Justru karena minum obat diabetes, kadar gula kita bagus, itu si diabetesnya tidak akan merusak ginjal. Sama juga hipertensi, kalau kita minum obat hipertensi terus-menerus merusak ginjal nggak? Ya enggak, justru kebalikannya. Karena kita minum obat hipertensi, tensinya jadi bagus, tensinya nggak bikin kerusakan ginjal gitu. Jadi memang kalau beli obat, cobalah konsul ke dokter, jangan asal-asalan saja gitu ya, inisiatif sendiri. Dok, kalau gimana cara pengobatan ataupun pencegahannya ketika orang sudah terkena gagal ginjal? Ya, jadi kalau sudah didiagnosis gagal ginjal gitu ya, tadi kan disebutin karena 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan sudah 3 gitu ya, biasanya sih akan sulit kembali menjadi stadium 2 atau 1 gitu. Tapi ibaratnya kita mencegah supaya tidak tambah buruk. Nah,
Kalau karena misalkan stadium 1, 2, 3 atau 4 sekalipun juga ya, atau 4 sekalipun juga sama seperti normal, jadi tidak ada gejala-gejala yang berat gitu. Tapi kalau sudah 5 yang berat, nah caranya ini supaya kita tidak berubah dari stadium 4 ke stadium 5 atau stadium 3 menjadi stadium 4, ya makanannya harus dijaga. Yang pertama misalkan makanan yang mengandung garam itu harus rendah garam tuh. Terus habis itu makanan yang mengandung gula kalau penyebabnya gagal ginjalnya karena diabetes gitu. Jadi kalau misalkan penyebab gagal ginjalnya karena diabetes, ya konsumsi gulanya dikurangi. Kalau garam tuh lebih ke hipertensi, Dok. Iya, garam itu lebih ke hipertensi. Tapi kalau sudah gagal ginjal, itu garam juga kita kurangin. Nah, terus kalau misalkan yang sudah stadium tinggi ya, stadium 5 gitu mungkin, tapi belum cuci darah. Ya kita, ini belum cuci darah ya, atau stadium 4 atau stadium 5 itu pembatasan protein. Jadi makanan-makanan yang mengandung protein kayak daging, telur gitu, itu dikurangin jumlahnya. Nanti bisa konsultasi ke ahli gizi gitu, jadi tidak sebanyak orang yang biasa. Baik, oke. Jadi dan salah satunya tadi ada cuci darah juga. Iya. Itu kalau udah level-level tertentu ya. Iya. Baik, Dok, setelah ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram dari netizen. Namun jangan kemana-mana, tetap di Menyapa setelah pariwara berikut ini. Rumah Sakit MM Indramayu, mari menuju sehat. Ya, kembali lagi di program Menyapa. Dan ini, Dok, tadi seperti yang saya bilang tadi bahwa saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram kami. Jadi sebelumnya kita sudah post dulu, Dok. Siapa yang mau bertanya nanti kita tanyakan, kita jawab di sesi podcast. Ini saya beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya tidak menyebutkan orangnya ya, takut ini privasi. Jadi saya tanya langsung pertanyaan saja. Dok, orang yang mempunyai penyakit diabetes, apakah memang tidak diperbolehkan makan nasi? Bagaimana cara untuk pemenuhan karbohidratnya supaya tidak lemas? Gimana, Dok? Ya, jadi kalau apa namanya? Orang diabetes ya, ini kan di luar penyakit ginjal ya. Tapi nggak apa-apa, kalau orang diabetes sebenarnya boleh-boleh aja makan nasi tuh. Nggak ada pelarangan makan nasi. Sebenarnya kalau mau makan kentang, mau makan nasi itu nggak masalah, nggak ada larangan. Kalau orang diabetes berasnya harus merah, atau orang diabetes berasnya harus berasnya harus ya, atau harus kentang gitu ya, nggak masalah sih, boleh-boleh aja. Terus kalau misalkan penyebab lemas pada orang diabetes mungkin bukan gara-gara kita nggak makan nasi, tapi karena kadar gulanya masih tinggi gitu. Jadi kalau selama kadar gula darah masih tinggi itu lemas tuh. Nah, caranya gimana supaya kadar gulanya rendah? Ya harus konsultasi ke dokter, diturunkan kadar gulanya. Orang diabetes kalau kadar gulanya mencapai target itu bisa seperti semula. Jadi makan juga mungkin tidak perlu pembatasan sekali, makanya yang dikurangi ya gula baik gitu, atau habis gulanya jangan terlalu banyak gitu. Terus apa ya? Konsumsi nasinya ada ininya ya, nanti ada rumusnya ya, nanti disesuaikan sama berat badan gitu ya. Kalau dijelaskan di sini mungkin nanti panjang juga, cuman ada clue-nya nih yang gampang ya. Kalau misalkan mau makan pada penderita diabetes itu, nasinya itu sekepal tangan kita nih, jadi tangannya beda-beda nih. Kalau ini diajarin guru saya nih, jadi ini rata-rata perhitungannya sama nanti perhitungan yang sesuai gizinya itu tuh. Nasi sekepal tangan kita sehari 3 kali. Kalau tangan kitanya gede ya kayak petinju ya gede maning ya. Kalau tangan kita cilik kayak bayi ya secimit gitu. Nasi sekepal tangan kita. Terus habis itu lauk itu segini nih, 4 jari kita nih. Jadi misalkan
pengen makan ayam, ya ayamnya semene gitu. Terus misalkan pengen makan daging, dagingnya semene gitu. Ayam semene, daging semene, endog semene. Betul, salah satu aja. Misalkan pengen launya campur gitu ya, endog sama ayam sama iwak gitu. Ayamnya semene, ayamnya segini, anunya iwak ikannya segini gitu. Terus habis itu sayurannya harus banyak tuh, segini secuk. Jadi nasinya segini, lauknya segini, sayurannya yang banyak secuk gitu. Terus minyaknya sekuku sejempol kuku. Jadi itu yang untuk masyarakat sih gitu aja cara ngitung kebutuhan kalori untuk diabetes. Dok, yang kedua dok pertanyaan, apakah sama antara batu ginjal dengan gagal ginjal? Gimana? Iya, jadi ini yang mungkin masyarakat harus tahu nih ya. Kalau kita bicara sakit ginjal, masyarakat itu langsung mengidentikan dengan batu ginjal, padahal bukan. Kalau orang sakit beyekan itu masyarakat langsung bilang kalau ini sakit ginjal banyak minum, padahal bukan juga, bisa dari otot, bisa dari segala macam. Jadi intinya salah satu penyebab gagal ginjal itu bisa dari batu ginjal gitu. Tapi antara batu ginjal dengan gagal ginjal itu tidak identik gitu. Jadi kesimpulannya salah satu penyebab gagal ginjal adalah batu ginjal. Selanjutnya dok, adakah kaitan antara GERD anxiety dengan insomnia dan bagaimana cara mengatasi GERD anxiety yang kadang mengganggu? Apa sih dok GERD anxiety itu? Apa? GERD anxiety asam lambung naik. Oh, GAD. GAD. Pertanyaannya kan? Pertanyaan. Tulisannya gimana tulisannya? GERD anxiety. Apa GERD? GERD anxiety, asam lambung naik kan? GERD ya. GERD ya. Angel bahasa. Iya, bahasanya susah banget, saya juga bingung ini. Kalau teman bahasa itu kayak Apa sih dok itu dok? itu yang GERD itu asam lambung naik, gastroesophageal reflux disease gitu ya. Ansietis itu artinya cemas, ansietas gitu. Jadi tadi pertanyaan apa? Apa ada hubungannya dengan insomnia? Insomnia ya, iya benar. Insomnia kalau jadi asal muasalnya itu ansietisnya itu tegang, kalau cemas, cemas berlebihan kan. Kalau orang cemas itu gejalanya itu sulit tidur, insomnia ya, kalau insomnia. Terus habis itu bisa juga kalau orang cemas itu ya si otak itu bisa menyuruh lambung untuk memproduksi asam lambung berlebihan. Kalau produksi asam lambung berlebihan itu bisa naik ke atas, itu istilahnya GERD gitu ya, GERD. Jadi ya berhubungan, tapi asal muasalnya itu dari cemasnya itu. Obatnya ya atasi cemasnya. Gimana cara mengatasi biar nggak cemas? Ya tergantung penyebabnya. Misalkan penyebabnya angka duit ya kerja. Penyebabnya gara-gara wong wadon atau wong lanangnya pengen diwayu. Jadi harus tergantung penyebabnya. Beda-beda dok ya. Kalau nggak punya duit ya kerja gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa mengatasi cemas, ya mungkin bisa konsultasi juga. Misalkan gejalanya ringan, ya bisa ke dokter penyakit dalam. Kalau yang gejalanya ringan ya, karena penyakit dalam juga kan bisa ngobatin, ada subdivisi psikosomatis. Tapi kalau gejalanya berat, itu datangnya ke psikiater atau bisa konsultasi dulu ke psikolog gitu. Ya itu sebenarnya bisa berhubungan. Iya, baik. Selanjutnya, dok, saya suka tiba-tiba keluar keringat dingin dari kepala dan kepala pusing serta mual. Itu kenapa ya dok? Saya wanita umur 41 tahun. Ya itu jawabannya embuh, saya kira. Nggak tahu itu. Iya, bisa. Jadi saya nggak bisa ngasih jawaban kalau kayak gitu. Karena mungkin beda-beda, harus ke lab dulu, mungkin Ngomong-ngomong, mana penyakit ginjalnya? Ini penyakitnya nggak biar kemana-mana. Jadi gini dok, jadi emang kita tadi pembahasan ginjal dan juga kita membahas umum tentang penyakit dalam dok. Jadi emang pertanyaannya bermacam-macam, ada yang tentang ini, hipertensi, diabetes, insomnia, segala macam gitu dok. Jadi biar masyarakat bisa menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat. Ya punten ya Bu ya, itu yang jawabannya Bu bener-bener embu Bu, bukan gaki yang ininya, bukan gaki yang jawabnya. Cuma jawabannya bener-bener embu ya Bu ya. Punten. Iya dok, selanjutnya dok, apakah gastritis menimbulkan sesak dan nyeri ulu hati? Oh ya itu jelas ya, bisa ya gitu. Gastritis bisa kayak gitu, benar itu sih. Gastritis ya gejala utamanya nyeri ulu hati, sesak napas, jelas itu sih gitu.
Selanjutnya, apa yang dilakukan ketika asam lambung naik? Apa yang dilakukan ketika asam lambung naik? Kayak tadi ya, mirip-mirip ya. Iya, kalau asam lambung naik kan macam-macam penyebabnya nih ya. Kalau asam lambung naik tuh ada yang disebabkannya gara-gara makanan terlalu banyak minyak gitu, atau ada juga yang penyebabnya gara-gara konsumsi obat-obatan tertentu yang bikin peningkatan asam lambung. Kalau asam lambung naik di rumah, caranya ya paling sementara gini aja. Tidur bantalnya ditumpuk dua. Itu tujuannya supaya asam lambung melawan gaya gravitasi gitu. Jadi tidak naik ke atas. Kalau kita tidurnya tanpa bantal itu kan gampang naik ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua itu makan sehari 5 kali porsi kecil. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Setengah centong, dan 5 kali itu nggak mesti nasi semua. Bisa oplos sama bubur atau sama jamuran yang lain gitu, roti, terus bolu, bebas gitu. Yang ketiga itu kalau habis makan atau kalau makan malam jangan langsung gelelengan itu bahasa tidur kan merem. Berbaring. Jangan langsung berbaring gitu, karena kalau jadi tunggu dulu 2 jam habis makan, tunggu 2 jam, biarkan makanan turun ke bawah, terjadi pengosongan lambung, makanan udah hilang, baru tidur. Itu sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah. Kalau misalkan nggak mempan juga ya ke dokter. Selanjutnya, Dok, kalau ayah ada hepatitis B, apakah bisa menular ke anaknya? Ya, kalau ayah ya, itu ayah ya. Jadi kalau hepatitis B itu penularannya itu dari yang paling sering dari ibu ke anak. Karena kalau ibunya positif, anak yang dikandungnya itu kemungkinan juga positif. Itu yang pertama. Yang kedua, gara-gara hubungan seksual, itu juga bisa tuh. Yang ketiga, karena transfusi darah. Jadi orang yang hepatitis B transfusiin ke orang itu bisa menular. Jadi 3 penyebabnya yang paling sering: transplasental, terus transfusi darah, sama satu lagi itu hubungan seksual. Kalau ayah ke anak, selama tidak pernah transfusi darah, selama tidak pernah ya tidak mungkin kan ayah ke anak hubungan seksual, kan nggak mungkin kan, itu tidak akan menular, kecuali ayahnya hepatitis B hubungan seksual dengan ibunya menularkan juga, dan ibunya menularkan ke anak. Kalau saya bersentuhan, kalau berkeringat gimana, Dok? Enggak Kalau dulu menular. kan kayak gitu kan, piringnya jangan tukeran. Iya. Piring jangan tukeran, anduk jangan tukeran, sendok jangan bersamaan gitu. Enggak, sebenarnya enggak menularkan. Enggak menularkan bisa. Oke, lanjut Dok. Saya punya riwayat mah akut, tapi makan masih suka pedas dan asam. Kalau terus-terusan, resikonya apa, Dok? Kalau mah sebenarnya mah itu kalau secara keilmuan itu nggak ada nih penyebab mah yang disebabkan gara-gara makan pedas, makan kecut, itu nggak ada. Itu sih hanya mah yang sementara, minum obat sedikit pun bisa sembuh. Tapi kalau emahnya yang nggak sembuh gitu ya, mungkin dibilangnya bukan mah akut. Kalau mah akut itu cuma sekali, kalau mahnya berkali-kali namanya mah kronis. Itu kita harus cari penyebabnya dulu nih, cari penyebabnya. Jadi jangan menyalahkan masih suka makan pedas, suka makan kecut, karena sebenarnya itu bukan penyebab dari penyakit mahnya, bukan gitu. Bukan penyakit mah yang berkepanjangan, bukan. Jadi kita harus cari penyebabnya. Kalau orang-orang kan sakit mah menyalahkan gara-gara makan pedas, makan kecut burut gitu ya. Jadi kalau misalkan penyakit mah itu kita telusuri penyebabnya. Misalkan penyebabnya ada yang gara-gara minum obat-obatan analgesik tuh, obat-obatan anti nyeri, itu minum obat berkepanjangan, nanti sakit mah bisa. Terus gara-gara yang kedua, gara-gara istilahnya ada yang disebabkan karena pikiran, itu namanya functional dyspepsia. Yang tadi yang pertanyaan yang awal tuh, kalau stres, kalau ansietas bisa memicu mah, itu bisa juga. Yang ketiga bisa juga karena penyebabnya infeksi Helicobacter pylori gitu, jadi sama juga. Jadi sebenarnya kalau sakit mah itu ya jangan langsung otomatis. Nggak boleh makan pedas gitu ya?
Tapi untuk menjaga gimana dok? Apa dikurang? Apa ya? kurangin gitu makan pedas-pedasnya gitu. Ya dikurangin sih ya, makan pedas dikurangin, makan asam dikurangin gitu kan, terus makan sering tapi banyak. Ya udah pada tahu lah, saya mah yakin gitu, udah pada tahu orang masyarakat mah kalau sakit mah itu nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan kecut gitu kan. Jadi itu ya dikurangin makan pedas sama kecutnya, asamnya. Selanjutnya dok, penyakit TB ketika dalam satu keluarga, apakah ketika makan wadah makanannya harus dipisah sama anggota keluarga yang lain? Oh iya, itu kalau di salah satu keluarga ada yang punya sakit TB ya, ada yang punya sakit paru gitu. Jadi paru, nggak semua paru itu TB gitu ya. Kalau misalkan udah didiagnosis TBC satu orang, itu sebenarnya kalau makanan itu nggak dipisah, boleh nyampur. Yang kita harus tahu itu kalau penyakit TBC itu menularnya itu melalui apa sih namanya pernapasan, droplet. Jadi harusnya ya bukan makanannya yang dipisah-pisah, tapi kita kontaknya jangan terlalu dekat sama orang yang didiagnosis TBC itu selama pengobatan gitu. Kadang kan gini dok, kadang nanti piringnya dipisah sendiri, Enggak sebenarnya. cangkir dipisah sendiri. Itu Ya itu sebenarnya nggak tepat sebenarnya ya. Piringnya dipisah, cangkirnya dipisah, tapi turunnya masih bareng seamben, yang lebih ketularan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada keluarga yang punya sakit TBC, yang harus diwaspadai, hindari kontak, jangan terlalu dekat dulu nih sampai pengobatannya jangka waktu tertentu. Nanti kalau misalkan pengobatan TBC kan 6 bulan tuh. Nanti biasanya kalau di puskesmas pengobatan 2 bulan jalan, dicek dahake udah negatif, ya mungkin udah bisa tidak terlalu udah bisa kontak normal lagi. Gitu. Jadi makanan piring sih bebas baik, ya. Kontaknya dikurangi ya. Dan terakhir dok, pertanyaan dari netizen ya, apa benar yang memiliki penyakit jantung tidak boleh kerja berat lagi dan harus sedikit minum air putih? Iya benar. Jadi penyakit jantung itu kan nanti ada yang sama juga tuh, jantung tuh ada istilahnya ada stadiumnya ya. Kalau ginjal stadium 5, jantung itu cuma stadium 4 nih. Jadi kalau yang bedanya kalau ginjal kalau udah stadium 4 atau 5 itu sulit atau tidak bisa kembali lagi ke stadium 3. Kalau jantung itu kalau sudah stadium 4 mungkin bisa diobati dalam jangka waktu cepat dan tepat, bisa ketiga atau bisa kedua. Nah, kalau penyakit jantung itu yang sudah parah, kita nilai dengan pemeriksaan ekokardiografi itu di dokter jantung ya. Nanti kita bisa menilai namanya ejeksi fraksi. Ejeksi fraksi itu kasarnya kekuatan otot jantung untuk memompa darah gitu. Kalau misalkan sudah turun sekali, sudah sangat-sangat turun, sudah kurang dari berapa gitu ya, 30% gitu. Itu ya benar harus dikurangi kerjanya gitu. Dari minumnya juga dikurangin sama. Tapi kalau misalkan penyakit jantung masih tidak begitu berat gitu ya, masih penyakit jantung ringan dan masih bisa terkompensasi, itu ya masih bisa aktivitas normal. Makanya nanti untuk menentukan minumnya segimana, aktivitas apa aja, konsultasi lah ke dokter jantung gitu. Baik, Dokter Reza, nampaknya perbincangan kita sangat seru sekali, namun kita sudah berada di penghujung acara. Itu artinya kita sudah harus mengakhiri episode kali ini dengan Dokter Reza. Namun jangan lupa kita masih punya episode-episode lain yang juga tidak kalah menariknya. Jadi tonton terus Menyapa. Dan sebagai penutup closing statement, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, Dok? Ya closing statement sih ini aja lah. Tadi sudah dijelaskan, yang mungkin bisa mengedukasi. Gini aja, ini kan kita bahas tentang sakit gagal ginjal. Jadi kalau ada masyarakat Indramayu yang punya gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan, gejala-gejala lemas, lesu, mual, kulit kering gitu, jangan sungkan-sungkan, langsung konsultasikan ke dokter terdekat dulu. Jangan langsung ke saya nih, saya sudah banyak pasien. Jadi ke dokter terdekat dulu. Kalau misalkan kata dokter terdekatnya ini diindikasikan ke arah sakit ginjal, ya mungkin bisa datang ke dokter penyakit dalam. Terus yang kedua ya jangan lupa subscribe ya. Oh ya, subscribe, pasti itu subscribe, follow Instagram. Oke. Kata Ujang Suami itu bukan shockbacker. Dokter punya Instagram nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada, sayang sekali. Jadi netizen nggak boleh kepoin ya. Jadi hapus Instagramnya. Oke, Dok.
Iya. dihapus. Jadi emang tadi obrolan tadi sangat bermanfaat sekali dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Dan tadi kalau masih mau bertanya bisa langsung DM ke Instagram kami. Jangan lupa kalau mau bertanya juga bisa boleh di Rumah Sakit MM Indramayu, bisa konsultasi di jadwal yang ada di bawah ini. Begitu. Dan dari saya emang dari tadi orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah di masa depan. Maka pedulilah kepada kesehatan, karena kesehatan merupakan aset yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan terima kasih Dr. Reza, semoga bermanfaat dan sukses terus. Dan saya Zaki Nufus, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MM menyapa, mari menuju sehat. Yeay. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree.